Bab 547. Wanita berpakaian putih yang kuat. Astaga, melihat wanita siluman itu diterbangkan oleh wanita berpakaian putih itu, Harley Ye menelan ludahnya. Ada apa dengan dunia ini? Setiap wanita lebih kuat dari yang lain. Mata Harley Ye melebar, lalu dia menatap wanita berpakaian putih yang perkasa sampai tak terbatas. Dia benar-benar seperti seorang dewi, seluruh tubuhnya memancarkan aura cantik, bahkan setiap helai rambutnya diwarnai dengan kecemerlangan. Hal yang terpenting adalah wajahnya, yang bisa disebut dengan kata tiada taraf, serta sepasang mata yang jernih, yang tidak memiliki kecacatan sedikit pun. Dari mana asal wanita ini, dan garis keturunannya? Melihat wanita berpakaian putih itu, Harley Ye bergumam. Melalui mata keabadian, dia melihat bahwa wanita berpakaian putih itu membawa semacam pusaka ilahi yang sakti, penampakan-penampakan indah, termasuk lautan awan, sungai abadi, gambar-gambar negeri dongeng, dan dunia bunga, membuatnya terpesona saat melihatnya. Ketika Harley Ye sedang tercengang, wanita berpakaian putih itu sudah menerjang untuk menyerang wanita siluman itu seperti cahaya putih suci. Saat melihat wanita siluman itu lagi, situasinya terlihat sangat mengenaskan. Dia diterbangkan oleh orang lain dengan tiba-tiba. Sebelum dia bisa berhenti, terdapat sebuah sosok berpakaian putih yang menyerangnya dengan kekuatan yang kuat. Mencari kematian, wanita siluman itu berteriak dengan dingin. Wajahnya seperti embun beku, lengannya tiba-tiba bergetar, dan energi darah mengalir menuju wanita berpakaian putih itu. Wanita berpakaian putih itu masih memiliki kecepatan yang sama. Dia juga melambaikan tangannya dan mengeluarkan sungai abadi yang mempesona, menelan lautan energi darah. Melihat ini, raut wajah wanita siluman itu tiba-tiba menjadi jelek, dan dia dengan cepat mundur. Perang pecah, dan suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Di satu sisi, wanita siluman menginjak lautan darah merah, selama Wang Wei meratap, dan di belakangnya adalah penglihatan neraka, lautan mayat dan darah. Dia seperti penyihir Shuro, membuat orang merasa ngeri. Di satu sisi, wanita berpakaian putih menginjak sungai abadi yang mempesona, tubuh sucinya terlihat sangat mempesona, dan visi di belakangnya terjalin menjadi negeri dongeng yang indah. Dia seperti dewi yang turun ke dunia fana, yang sulit untuk dijangkau. Mereka berdua sama-sama adalah wanita, dan keduanya sama-sama kuat. Harus dikatakan bahwa adegan pertempuran antara kedua wanita itu umumnya tidak enak dipandang. Namun sebagai sama-sama di alam langit semu, kekuatan wanita siluman jelas jauh dari wanita berpakaian putih. Dia terus diserang oleh wanita berpakaian putih dari awal hingga saat ini. Lebih baik pergi. Melihat adegan ini, Harley Ye tidak mengatakan sepatah kata pun, berbalik dan berlari. Di belakangnya, pertempuran antara wanita siluman dan wanita berpakaian putih masih mengguncang bumi, yang menarik perhatian banyak kultivator. Di sini, Harley Ye menggunakan kecepatan yang sangat cepat, tetapi dia tidak dapat menemukan Samuel Gu. Pria tua itu terlihat tidak sederhana karena bisa menjadi kakak seperguruan Alones. Apalagi dia pasti baik-baik saja jika bertarung dengan pemuda berambut merah derah. Apalagi dengan bantuan petir surgawi dan pedang besi senjata ajaib, sama sekali tidak masalah menyelamatkan nyawanya. Tujuan Harley Ye adalah kota kuno terdekat, dan apa yang dia pikirkan dalam pikirannya adalah pergi ke kota kuno Hunlong untuk menyapu sarang sekte Zheng Yang. Di depan, sebuah kota kuno yang megah telah terlihat. Tidak tahu apakah kedua wanita itu masih sedang berkelahi atau tidak. Dengan gumaman di dalam hatinya, Harley Ye hendak berlari menuju kota kuno. Namun, tepat saat telapak kakinya terangkat, setengah dari kekosongan di atas kepalanya runtuh, yang dihancurkan oleh sebuah tangan yang besar. Tangan itu memang terlihat kuat dan tak terbatas, menutupi langit dan bumi. Di tengah telapak tangan,
tampaknya banyak penglihatan indah yang saling terkait, dan telapak tangan yang begitu kuat membuat dunia kehilangan warnanya. Raut wajah Harley tiba-tiba berubah, karena tangan besar itu sedang mengejarnya. Dalam secepat kilat, hati Harley bergerak, dan memanggil bejana ilahi Daluo, tergantung di atas kepalanya, dengan armor astral menutupi seluruh tubuh, dan banyak senjata spiritual yang dikeluarkan pada saat yang sama, masing-masing mengeluarkan kekuatan mereka, dan kekuatan yang terjalin memadatkan perisai pelindung besar untuk Harley. Tangan besar itu jatuh, dan bejana ilahi Daluo langsung diterbangkan. Kemudian, ratusan senjata spiritual yang banyak itu seolah-olah tidak mampu menahan tekanan tangan besar itu, ada yang meledak di tempat, atau jatuh ke dalam kehampaan, atau dimusnahkan oleh cahaya ilahi, dan tiba-tiba kehilangan seluruh warna. Di tempat, Harley memuntahkan seteguk darah, jatuh langsung dari kehampaan, dan membuat lubang yang dalam di atas tanah. Ini adalah wanita berpakaian putih yang tadi. Harley berdiri dengan terhuyung-huyung dan sepertinya mengenali siapa yang menyakitinya. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, kehampaan sedikit terdistorsi, dan sebuah sosok berpakaian putih dengan perlahan berjalan keluar, berdiri di atas ketinggian kehampaan, terlihat suci dan tanpa cacat, seperti gadis misteri langit 9, yang tidak menyebabkan masalah apapun. Senior, kita tidak memiliki dendam di masa lalu, apa artinya ini? Harley menatap dingin pada wanita berpakaian putih itu. Master Suci Yan Huang benar-benar pelupa. Wanita berpakaian putih itu berbicara untuk pertama kalinya, dengan sedikit dingin dalam nadanya, tetapi suaranya terdengar sangat menyenangkan, seperti suara surga. Mendengar ini, Harley sedikit menyipitkan matanya. Sekarang, dia pada dasarnya telah menentukan bahwa wanita berpakaian putih datang untuk mencarinya, dan dia bahkan mengetahui identitas Master Suci Yan Huang dengan jelas, yang pasti masalah ini tidak terlihat sederhana. Ikut aku. Dengan itu kamu tidak akan terlalu menderita. Wanita berpakaian putih itu mengabaikan Harley, dan ucapannya terdengar sangat halus. Setidaknya beritahu siapa dirimu jika ingin aku pergi bersama denganmu. Harley tentu saja tidak akan menurut, meskipun wanita berpakaian putih itu kuat, tetapi dia bukanlah orang yang mudah untuk ditindas. Dia memiliki 2 jenderal mayat di alam langit semu, yang mampu untuk bertarung melawannya. Apalagi bahkan jika Yoshun Lei dan Feng Yi kalah, bukankah dia masih memiliki teknik terlarang keabadian yang sangat mendominasi? Dengan kartu truf ini, dia merasa penuh percaya diri. Aku akan memberitahumu jika kamu mengikutiku. Wanita berpakaian putih itu melirik Harley, dan yang mengejutkan Harley adalah tatapan wanita berpakaian putih itu saat menatapnya terlihat sedikit aneh, dan juga sedikit marah. Melihat tatapan aneh itu, Harley menggaruk kepalanya tanpa sadar, merasa sangat tertekan. Apakah aku pernah menyinggung wanita secantik ini? Sudahkah kamu mengambil keputusan? Ikuti aku dengan patuh, atau aku sendiri yang akan menangkapmu? Saat Harley sedang bergumam, wanita berpakaian putih itu melipat kedua tangannya di depan dadanya dan memperhatikan Harley dengan penuh minat. Tawa yang keluar dari sudut mulutnya terdengar sangat menawan. Terlihat gumaman bingung dari Harley melihat ke bagian atas wanita berpakaian putih itu, dan berseru, kotoran yang sangat banyak. Mendengar itu, wanita berbaju putih itu sedikit mengernyit, apalagi mendengar kata kotoran. Tanpa sadar dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bagian atas kepalanya. Hanya saja langit di atas kepalanya, jangankan kotoran, bahkan sehelai rambut pun tidak ada. Tiba-tiba wanita berpakaian putih itu mendapati dirinya telah ditipu, pipinya merona, dia menarik kembali pandangannya dan menunduk. Namun, Harley sudah tidak berada di bawah, orang itu sudah berlari sejauh ribuan kaki,
Kecepatan melarikan dirinya benar-benar sangat luar biasa. Seluruh tubuhnya seperti cahaya ilahi, dengan suara berdesir di langit. "Beraninya kamu mengerjaiku?" Wanita berpakaian putih itu marah besar, dan segera melangkah. Dia melewati beberapa ratus meter dalam satu langkah, dan langsung menerjang ke arah Harley. Segera, dunia menjadi hidup kembali. Harley melarikan diri di depan, tetapi gunung-gunung di belakangnya runtuh satu demi satu. Kecepatan wanita berpakaian putih itu sangat cepat. Harley bahkan tidak bisa menandinginya meskipun memiliki kecepatan melarikan diri yang sangat cepat. Dalam beberapa kesempatan, dia bahkan hampir tertangkap oleh wanita berpakaian putih itu. Namun dia berhasil lolos. Meski begitu, situasinya tetap terlihat sangat mengenaskan. "Apakah kamu sudah gila? Apakah aku pernah menyinggungmu?" Harley, yang melarikan diri, terkadang menoleh dan memarahi dari waktu ke waktu. "Beraninya kamu mengataiku? Lihatlah bagaimana aku merobek mulutmu jika berhasil mengejarmu." Wanita berpakaian putih itu menggertakkan giginya, dan sosoknya terlihat seperti cahaya putih, melintasi semua jalan, bahkan ruang terdistorsi. "Aku memang mengataimu, dasar wanita gila. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kejarlah aku jika kamu bisa, aku sama sekali tidak takut." Bersambung. Bab 548. Penangkapan. Dunia yang luas diselimuti oleh kegelapan, yang terlihat sangat tidak tenang. Harley dikejar sejauh lebih dari 10.000 mil. Pada akhirnya dia dipenjara di dalam kekosongan oleh wanita berpakaian putih dengan kekuatan gaib. Dan seluruh tubuhnya diterbangkan keluar. Di atas tanah, di tengah lubang besar yang dalam, Harley memanjat dengan kondisi mengenaskan. Melihat ke atas dan melihat tangan besar yang turun dari langit. Mencoba menangkapnya hidup-hidup. "Jika aku tidak menunjukkan kekuatanku, kamu pikir aku lemah?" umpat Harley. Dan segera memanggil Yoshun Lei serta Feng Yi. Keduanya saling bekerja sama dengan bergantian menyerang. Menghancurkan tangan besar itu. "Jenderal Maya!" Terdengar suara terkejut dari wanita berpakaian putih di atas langit malam, yang tampaknya mengenal Jenderal Maya. Jika tidak, dia tidak akan berkata seperti ini. Di sisi lain, Harley telah menginjak galaksi emas dan naik ke langit kehampaan. Memegang cambuk dewa di satu tangan dan pisau naga tiran di tangan yang lain. Darah emas yang terlihat mengerikan meniup rambut hitamnya ke langit. Momentumnya seperti akan menelan langit. Tubuh suci Huanggu. Wanita berpakaian putih itu sedikit menyipitkan matanya. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan bergumam pada dirinya sendiri. "Tidak heran. Sialan. Sepertinya hari ini aku perlu untuk membersihkan wanita gila ini." Di sisi yang berlawanan, Harley berkata dengan marah. Air liurnya terbang ke seluruh langit. Dia merasa marah dan tubuhnya juga terasa sakit saat dikejar sejauh ribuan mil. Namun, sampai saat ini dia masih belum mengerti kenapa wanita berpakaian putih itu mengejarnya. "Apakah kamu pikir mereka dapat mengalahkanku?" Wanita berpakaian putih itu mendengus dingin. Melangkah maju sejauh ratusan meter, dan menerjang ke arah Harley. Segera, dua cahaya hitam bergegas menerjang dari kedua sisi. Yoshun Lei dan Feng Yi memblokir di depan Harley. "Pergi." Wanita berpakaian putih itu sangat kuat. Dia menerbangkan Yoshun Lei dengan satu telapak tangannya, dan menjatuhkan Feng Yi dengan pukulan backhand. Tebasan 8 penjuru. Harley sudah naik ke atas langit.
dan pisau naga tiran berdengung, menebas cahaya pisau emas lebih dari 10 kaki. Cahaya keemasan dari cahaya pisau ini bersinar, yang sangat menyilaukan di dalam malam yang gelap. Kekuatannya juga tidak biasa. Kemampuanmu tidak cukup untuk mengalahkanku. Wanita berpakaian putih itu masih bergerak dengan lincah. Tangannya bergerak, gerakannya tampak biasa, tetapi mengandung banyak metode rahasia. Dengan satu gerakan, Harley yang baru saja mengeluarkan tebasan, diterbangkan oleh telapak tangan wanita berpakaian putih itu, dan membalikkan selusin jungkir balik dalam kekosongan sebelum dia bisa berhenti. Kedua lengannya tiba-tiba terasa mati rasa. Kekuatan wanita ini tidak biasa. Sedikit darah tumpah dari sudut mulut Marvin Ye. Kembalilah bersamaku dengan patuh, atau kamu akan menderita. Suara wanita berpakaian putih itu sangat halus, masih terdengar indah dan memesona, seperti dongeng. Meski nada bicaranya terdengar dingin, tapi sangat nyaman untuk didengar. Tangkap aku kalau kamu bisa, Harley Ye berkata dengan marah. Tidak mundur tetapi maju, masih menggunakan tebasan 8 penjuru yang mendominasi. Kamu mencari penderitaan untuk dirimu sendiri. Wanita berpakaian putih itu melangkah maju, melambaikan tangannya. Sebuah pukulan besar mengangkat Harley Ye ke langit. Teknik Feng Shen. Harley Ye menukik turun dari langit. Pedang Qi Xiao miliknya berdentang, berisi kekuatan menusuk yang tak tertandingi. Dan dia sendiri seperti cahaya ilahi, menembus langit, dengan pedang yang dominasi, diarahkan langsung ke wanita berpakaian putih. Kekuatanmu tidak lemah, tapi taoismemu sangat buruk. Wanita berpakaian putih itu melirik kehampaan, membuka mulutnya dan memuntahkan segumpal awan, yang menyatu menjadi lautan awan, dan terbang ke atas langit. Harley Ye menebas lautan awan dengan pedang, tetapi kekuatannya telah berkurang ketika dia menerjang ke depan wanita berpakaian putih. Dia pada dasarnya sudah tidak memiliki kekuatan. Wanita berpakaian putih itu dengan santai menjulurkan 2 jarinya, memegang pedang Qi Xiao, lalu menjentikkannya. Harley Ye merasa lengannya sangat sakit. Masih ada. Harley Ye mendengus dingin, mengayunkan cambuk dewa dengan tangan kirinya, dan menghantamkannya pada wanita berpakaian putih itu. Wanita berpakaian putih itu masih menyerang dengan santai. Tangannya memukul cambuk dewa. Harley Ye membenturkan dengan kuat ke tangan wanita berpakaian putih itu. Seperti yang dibayangkan, jiwa wanita berpakaian putih itu terluka, dan seluruh pikirannya berdengung. Tentu saja, dia tidak menyangka cambuk besi hitam itu memiliki kekuatan aneh untuk memikul jiwa orang. Pada saat wanita berpakaian putih itu terhuyung-huyung, Harley Ye mengayunkan cambuk besi lagi, dan memukul punggung wanita berpakaian putih itu sampai mengerang rendah. Siapa suruh kamu memukulku? Siapa suruh kamu memukulku? Selanjutnya, yang bisa terdengar hanyalah suara teriakan Harley Ye. Dia memegang cambuk dewa, sementara wanita berpakaian putih itu masih merasa pusing, terus-menerus mengayunkan cambuk besi ke arahnya tanpa henti. Tindakan yang ceroboh membuat munculnya kesalahan besar. Wanita berpakaian putih itu terus dipukul mundur. Dia bahkan terlihat mengenaskan meski memiliki kekuatan yang besar. Segel dia, dengan teriakan nyaring dari Harley Ye. Dia melambaikan tangannya untuk mengeluarkan tulisan ramalan surgawi yang melingkari bejana ilahi Daluo, dan memenjarakan wanita berpakaian putih di dalam kekosongan. Setelah menyegel wanita berpakaian putih,
Harley baru menyimpan kembali cambuk dewanya. Setelah beberapa saat, jiwa wanita berpakaian putih yang pusing itu berangsur-angsur sadar kembali. Melihat bahwa dirinya telah disegel. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Harley dengan dingin. Lepaskan aku pergi, atau kamu akan menderita. Aduh. Harley mendecakkan lidahnya. Tidak disangka kamu masih bisa bersikap dengan arogan setelah disegel. Sepertinya kamu masih belum mengerti situasi saat ini. Apakah kamu tahu siapa aku? Wanita berpakaian putih itu mendengus dingin. Aku tidak peduli siapa kamu. Harley melangkah mendekat. Pertama-tama melingkari wanita berpakaian putih itu. Kemudian secara mengambil tas penyimpanan wanita berpakaian putih itu. Sampai perhiasan di tubuhnya. Setelah melakukan ini semua, harta karun yang dibawa wanita berpakaian putih itu sudah diambil semua oleh Harley. Hanya kurang menanggalkan pakaiannya saja. Anak muda, kamu akan mati dengan menderita. Setelah Harley mengambil semua harta karun itu, wanita berpakaian putih itu marah besar dan menatap Harley sambil menggertakkan giginya. Harley tidak menjawab, melainkan menyentuh dagunya sambil melihat ke bagian atas dan bawah wanita berpakaian putih itu dengan senyum yang berarti. Kamu terlihat cantik. Tidak buruk jika aku menjadikanmu sebagai istriku. Rasanya luar biasa jika aku bisa tidur sambil memelukmu. Ah, mendengar apa yang dikatakan Harley, wanita berpakaian putih itu menggila di tempat. Jika kurungan dilepaskan pada saat ini, dia akan segera menerjang maju untuk mencekik Harley sampai mati. Harley langsung mengabaikan hal ini. Melambaikan tangan ke arah wanita berpakaian putih itu dan memasukkannya ke dalam bejana ilahi Daluo. Kemudian tidak lupa untuk menambahkan 9 segel. Bahkan jika wanita berpakaian putih itu sangat kuat, dia tidak akan bisa menembus kurungan dari bejana ilahi Daluo. Setelah selesai, Harley bertepuk tangan dan berjalan ke satu sisi. 3 jam kemudian, Harley muncul kembali di kota kuno Hunlong. Pada saat ini, langit sudah menggelap, dan kota kuno Hunlong yang kacau menjadi jauh lebih tenang. Tanpa banyak berpikir, Harley menutupi dirinya dengan jubah hitam, melarikan diri ke dalam ruang hampa. Kemudian menyelinap ke sarang sekte Zeng Yang, Paviliun Kuno Changlong. Pada malam hari, Paviliun Kuno Changlong sangat sepi. Sama sekali tidak ada satu orang pun. Setelah Harley berjalan-jalan sebentar, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Jadi dia samar-samar membuka mata keabadian. Setelah memindai sekeliling, dia menemukan misteri Paviliun Kuno Changlong. Terdapat dunia ruang kecil yang tersembunyi di dalamnya. Dia bahkan bisa melihat 2 tubuh inkarnasi yang berdiri di dalam melalui dunia ruang kecil. Salah satunya adalah Inornan dan yang lainnya adalah Yenjo Yang. Setelah mengumpulkan begitu banyak, instruktur pasti akan merasa sangat senang ketika aku kembali kali ini. Yenjo yang mengumpulkan beberapa tas penyimpanan, dan raut wajahnya terlihat sangat bahagia. Kita sudah keluar untuk waktu yang lama, dan sudah waktunya untuk kembali. Inornan dengan lembut membelai janggutnya. Kalian tidak perlu kembali. Begitu kata-kata Inornan jatuh, pintu ke dunia ruang kecil ditendang hingga terbuka oleh Harley. Bersambung.